Ya, sebelumnya mohon izin rekan-rekan, apakah suara saya sudah terdengar di perangkatnya rekan-rekan? Mungkin rekan-rekan yang saat ini tidak dapat mengaktifkan audionya, dapat memberikan reaksi melalui kolom percakapan ataupun menggunakan, fitur reaction. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Mohon konfirmasinya. Ya, sepertinya suara saya sudah terdengar jelas ya. Mohon izin nanti apabila suara saya tidak terdengar. Oh, baik, terima kasih atas, responnya, Kak Andro, Kak Nurul, dan Kak Novia. Baik, rekan-rekan, saat ini masih bergabung sekitar ada 18 orang dari ratusan peserta yang mendaftar, sembari menunggu rekan-rekan lainnya hadir untuk memulai kegiatan hari ini dan sembari menunggu pembicara kita pada kegiatan malam hari ini. Bagi rekan-rekan yang telah hadir, nah kami perkenankan untuk mengajak teman-teman ataupun gengnya, circle-nya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Rasanya saya sangat senang nih teman-teman. Walaupun sudah malam gitu ya, di tengah, kesibukan siang-siang, mungkin tadi siang teman-teman ada yang, sudah sibuk, lelah, tapi masih tetap semangat nih mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan kameranya dan teman-teman juga dapat, mengaktifkan atau menggunakan virtual background-nya yang dapat diunduh di go.maripelajar.org/virtualbackground. Sebentar saya bantu kirimkan melalui kolom percakapan, teman-teman yang ingin mengaktifkan kameranya dapat, mengaktifkan kembali atau menerapkan virtual background-nya. Oke. Dan bagi rekan-rekan yang telah hadir, kami imbau kembali, teman-teman bisa mengajak teman-teman lainnya untuk mendapatkan, insight nih, bersama-sama kita mendapatkan insight, terkait dengan penyusunan karya tulis di Microsoft Word. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang, jago atau ahli gitu ya, kemudian ingin memperdalam kembali ilmunya, wah ini saat yang tepat untuk rekan-rekan dapat menambahkan wawasan, dengan penulisan karya tulis di Microsoft Word. Ya, kita tunggu beberapa menit ke depan, sembari menunggu rekan-rekan yang lain hadir dan juga pembicara kita pada malam hari ini.
Ya, baik rekan-rekan, waktu telah menunjukkan pukul 19:35, kemudian juga pembicara kita pada malam hari ini sudah hadir. Mari kita mulai kegiatan webinar pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan, mari belajar. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran, terutama kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini, yakni webinar penyusun karya tulis dengan efektif dan efisien menggunakan Microsoft Word. Ya, senang rasanya saya dapat, berkenalan atau bertemu dengan rekan-rekan semua, yang mana rekan-rekan yang telah bergabung pada malam hari ini merupakan salah satu, rekan-rekan, mari belajar, yang ingin terus belajar nih walaupun di tengah kesibukannya, padatnya, mungkin yang tadi siang sedang, sudah melaksanakan pekerjaan ataupun, bersekolah, kuliah, tetapi malam ini masih menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Kami dari Mari Belajar mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi kakak-kakak semua. Baik, sebelumnya oh iya saya belum berkenalan, mohon maaf nih, ya sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, saya Melinda Rahma selaku pembawa acara pada malam hari ini hingga akhir nanti. Adapun kegiatan pada malam hari ini, yakni nanti akan ada, materi terkait penyusunan karya tulis, yaitu ada, bagaimana mencari ide karya tulis, kemudian bagaimana cara mengumpulkan atau menulis karya tulis, kemudian ada hal-hal lain yang lebih menarik yang nantinya tentu akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Adapun pematerinya tentu saya tidak sendiri, di sini ada, saya ditemani dengan Pak Ridi Ferdiana. Selamat malam Pak Ridi. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar ya? Sudah terdengar jelas Oke, Bapak, terima namun kasih. belum, kameranya belum dinyalakan ya Bapak? Oke, oke, oke. Baik, Sekarang jelas ya? Oke. ya baik, terima kasih Bapak. Nah, Pak Ridi Ferdinand selaku Microsoft Certified Trainer dan juga selaku Microsoft Valuable Professional. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Pak Ridi, namun mohon maaf sebentar Pak Ridi, saya beritahukan dulu kepada rekan-rekan yang telah hadir, bahwa saat ini fitur audio sedang kami nonaktifkan, dan apabila nanti selama sepanjang, materi diberikan, teman-teman apabila ada pertanyaan dapat menuliskan terlebih dahulu melalui kolom percakapan, ataupun nanti ketika sesi tanya jawab dapat berinteraksi langsung dengan pembicara. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan ke Bapak Ridi Ferdiana. Kepada Pak Ridi, waktu dan screen saya persilahkan. Oke, makasih Melinda dan terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga semangat ya. Dan kali ini kita belajar bareng bersama Mari Belajar supaya tetap kita terupdate dan mari bersama-sama kita belajar. Oke, ada beberapa hal yang mau saya cerita. Saya cukup excited hari ini karena apapun itu ya, yang saya akan sampaikan ini yang mungkin teman-teman akan gunakan sehari-hari gitu ya, yaitu Microsoft Word ya. Saya termasuk pecinta Microsoft Word bukan karena saya suka Microsoft Word ya, enggak, karena tiap hari memang harus buka Microsoft Word. Entah itu mengedit dokumen, entah itu mereview, entah itu kadang-kadang saya melakukan sketch juga di Microsoft Word gitu ya. Walaupun ada WordPad, ada Notepad dan sebagainya, tetap saja, saya lebih prefer untuk Microsoft Word. Dan teman-teman bisa tulis dong di komentar kalian pakai Microsoft Word versi berapa ya. Nah gitu, silakan teman-teman. Dan sesi ini sesi interaktif, jadi teman-teman jangan ragu kalau lagi di sesi tengah-tengah proses, terus punya pertanyaan seputar Microsoft Word gitu ya, tulis aja langsung di komentar ya, oke, dan kita akan sama-sama, bahas bareng di situ ya. Oke, saya akan coba share screen dulu, mohon maaf, saya akan coba share screen dan semoga layarnya sudah kelihatan ya. Oke. Oke, oke. Fokusnya kali ini beda. Ya, saya nggak akan bahas Microsoft Word features by features, saya nggak akan bahas what news in Microsoft Word, ya nggak, saya juga nggak akan bahas versi Microsoft Word Anda berapa gitu ya, kalau Microsoft Word-nya jadul saya nggak minta gabung di kali ini, enggak gitu. Tapi terima kasih teman-teman yang sudah jawab ya, ada, Mas Safrila, ada
Mas Aris, ada Mbak Sabrina gitu ya. Ini jawab nih rata-rata 2019, 2021 gitu ya. Nggak ada yang pakai Microsoft Word 2003 gitu ya atau 1997 gitu ya. Oke. Saya cukup excited dengan Microsoft Word. Kenapa? Jadi gini teman-teman, dulu dulu gitu ya. Microsoft tuh sempat bingung kenapa orang enggan banget upgrade Microsoft Office. Jadi dulu itu sempat stuck. Stuck itu gini, Microsoft tuh kebingungan gitu ya, kok orang-orang tuh tetap di 2013 aja nggak mau update-update. Ya, sampai akhirnya saking Microsoft-nya putus asa kalau teman-teman beli laptop baru sekarang gitu ya, itu teman-teman pasti sudah dapat Microsoft Office terbaru, entah itu 2019 atau yang lebih baru. Moral of the story-nya apa? Moral of the story-nya adalah, teman-teman akan bisa menikmati Microsoft Office ya. Microsoft Office gitu ya. Even terbaru ya, apalagi kalau teman-teman ada di sekolah atau kampus yang berlangganan Office 365 gitu ya. Mereka, eee, sudah dapat Microsoft yang namanya Microsoft 365 ya. Nah itu ya. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa Microsoft Word sendiri adalah sebuah produk yang paling tua gitu ya dan yang paling, dijagokan. Jadi kalau misalnya dia kakak tuh ya, dia udah bukan kakak kandung lagi tapi udah kakak tua gitu ya. Karena saking tuanya Microsoft Word ini menjadi produk yang paling pertama kalau diupdate. Setelah Word ada yang tahu nggak siapa yang diupdate? Ya betul ya, Excel ya, terus kemudian ada PowerPoint, terus adik-adiknya lain ya, yang paling muda ada Microsoft Publisher ataupun yang lain ya. Oke, saya mau cerita dulu bagaimana, Microsoft, Office ini berevolusi. Tapi saya mau lebih fokus bagaimana ini membantu kita untuk menyusun sebuah karya tulis. Entah itu karya tulis ilmiah, skripsi, tugas kuliah, tugas sekolah, tugas dari si bos, ataupun siapapun itu ya, kita bisa pakai Microsoft Word dong ya. Dan kali ini kita akan fokus ke karya ilmiah ya. Kita akan fokus ke karya ilmiah. Oke, apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan bahas bagaimana sih caranya Microsoft Word bantu kita untuk mencari ide karya tulis gitu ya. Terus kemudian kita akan bahas sedikit bagaimana proses melakukan referensi untuk sebuah karya tulis ya. Oke. Setelah itu kita akan bahas tentang bagaimana menulis dan menyunting sebuah karya tulis ya. Kemudian kita akan terbantu nih dengan AI nih, bagaimana kita bisa menggunakan AI di, karya tulis kita ya, oke. Dan jangan lupa juga pada saat kita hendak, mmm, kita mengembangkan atau menulis karya tulis kita ya, kadang-kadang kita juga kan minta review ya. Mintanya misalnya kalau mahasiswa itu minta direview dosen pembimbingnya gitu ya, misalnya kalau, di tempat kerja kalian diminta untuk direview oleh atasan gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan kita bagaimana supaya mekanisme kolaborasi ini terjadi, ya. Jadi ini 5 hal yang akan kita bahas 60 menit ke depan, dan seperti yang saya katakan kalau ada pertanyaan, ya seputar apapun terkait dengan, Microsoft Word ya, silakan tulis ya di kolom chat. Oke? Nah, kita akan bahas dulu bagaimana mencari ide karya tulis ya. Bayangkan experience-nya gini, kalian dapat tugas gitu ya untuk buat karya tulis. Untuk membuat karya tulis terkait dengan misalnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, gitu ya. Misalnya Anda diminta untuk membuat cari ide karya tulis tentang artificial intelligence ya. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Bagaimana kita melakukannya di Microsoft Word ya? Bagaimana kita melakukan itu? Umumnya kita akan mencari topik di internet. Saya akan buka browser saya, kemudian setelah saya membuka browser saya akan pakai search engine, ya, saya ketik kata kuncinya, artificial intelligence, atau misalnya kecerdasan buatan, atau misalnya machine learning, atau apapun saya cari topiknya. Kalau udah dapat topik yang menarik, saya akan spesifikkan lagi. Saya akan masuk ke website-website tertentu yang memang menyediakan konten-konten ilmiah. Seperti misalnya IEEE, ya Scopus, kemudian, ACM ya, kemudian, ResearchGate ya. Saya akan masuk ke website tersebut dan saya akan cari gitu ya, oke. Setelah itu saya akan simpan ide-ide referensi tersebut, umumnya saya catat. Bisa saya catat di OneNote, bisa saya catat di Evernote, saya bisa catat di Notepad, atau saya catat di Microsoft Word. Nah, gitu kan yang umumnya yang kalian kalian lakukan ya.
Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya Microsoft Word bisa membantu? Nah, di sini saya akan memperkenalkan satu fitur baru di Microsoft Word yang namanya Researcher. Sekarang saya akan buka dulu ya Microsoft Word saya. Saya akan buka Microsoft Word saya di situ. Oke, kemudian saya akan buka blank dokumen di sini. Oke, ini Microsoft Word saya dan ini ada Microsoft Word, yang paling terakhir. Saya kurang tahu versinya berapa, ya mungkin 2019 gitu ya, atau yang lebih baru, karena ini versinya versi 365 Pro Plus gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang, eee, langganan gitu ya, yang langganan dan langganannya cukup murah gitu ya. Saya lihat langganannya cukup murah kalau mahasiswa itu atau siswa itu sekitar mungkin 30 ribuan ya kalau nggak salah per bulan, kalau pengen pakai Pro Plus gitu ya. Oke, tapi melalui sekolahnya gitu ya atau melalui, eee, tempat-tempat tertentu gitu ya yang menjual, eee apa, platform education gitu ya, education platform. Nah, gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita melakukan proses pencarian. Sekarang kita memiliki satu proses pencarian yang kita sebut dengan research. Saya akan zoom di sini, semoga zoom. Di sini kita sudah punya satu fitur baru yang namanya research nih. Ya, ini fitur baru. Ya, mungkin di 2013 nggak ada, di 2017 mungkin belum ada, ya. Dan fitur ini kalau kita lihat, kalau kita klik search, gitu ya, maka fitur ini kamu bisa menemukan dokumen-dokumen yang ada di komputer kamu. Tapi bukan cuma itu, kamu juga bisa cari di web. Nah, gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat deh, kita bisa nyari apa aja tuh ya. Kita bisa cari di web, kita bisa cari di notes, kita bisa cari file, kita bisa cari data gitu ya. Jadi semuanya itu bisa kita cari yang ada di komputer kita dan, yang ada di internet, ya gitu. Oke. Kenapa? Saya juga kadang-kadang dulu nih ya, zaman dulu tuh waktu masih agak agak males gitu ya, saya biasanya tuh naruh file, terus saya, kasih nama file tersebut asdf gitu ya. Padahal isinya sesuatu yang penting. Sampai suatu saat saya sadar, itu filenya di mana ya? Saya cari yang isinya kayak gini. Nah itu. Sekarang ada mesin pencari seperti itu, dan saya akan mencari di sini adalah ya, kita bisa mencari di sini tentang artificial intelligence, ya. Atau enggak saya ya artificial intelligence. Oke, intelligence. Oke ya, saya akan nah ini ya. Nah teman-teman bisa melihat nih ya, sekarang teman-teman bisa melakukan search engine ya, search engine dan fokusnya ini sudah ilmiah. Ini yang keren. Maksud saya keren kenapa? Karena kalau teman-teman masuk pakai browser tertentu dan kemudian pakai search engine tertentu, itu konten-kontennya yang teman-teman cari itu udah terkontaminasi oleh iklan, udah kontaminasi oleh iklan. Dia nggak purely untuk karya tulis kamu. Ya, dengan mekanisme search ini, kamu bisa dapat definisi-definisi yang benar-benar ilmiah. Jadi Microsoft Word udah memfilter ini, ya. Jadi kamu nggak harus takut kalau misalnya ini, apa ya, eee, ada aspek iklannya, ya kontennya nggak bener cuma karena untuk ngambil backlink atau misalnya SEO secara black hat gitu ya. Enggak, di sini udah official, eee, purely ya, yang kita lakukan itu benar-benar, eee, purely konten-konten yang sifatnya edukatif atau yang terkait dengan search. Dan teman-teman lihat di sini, saya bisa open, bisa insert link, atau saya bisa menambahkan sitasi. Dan yang terakhir, saya bisa mengeset kalau konten tersebut nggak sesuai dengan konten pencarian karya tulis saya. Jadi ada banyak macamnya kan, oke. Kalau saya klik open tentu saja dia akan membuka, browser saya. Nah gitu ya, oke. Ini kalau klik open, dia akan buka browser saya. Kalau saya menambahkan yang lain, misalnya saya insert link, maka dia langsung memasukkan link di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau saya tambahkan site, ya, saya akan mensitasi. Nah, itu ya. Nah, itu. Dia langsung membuat sebuah sitasi. Ya, sitasi. Oke, teman-teman bisa melihat tuh, membuat sitasi. Jadi prosesnya akan lebih mudah di sini. Nah, ini kan, teman-teman bisa melihat tanpa teman-teman ngetik manual. Dari mana, apa, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Jadi itu fitur yang kita sebut dengan fitur search. Kemudian, teman-teman yang kita lakukan tadi kan kita masuk ke hal yang lebih spesifik.
biasanya nyari konten-konten yang berasal dari publikasi ilmiah. Terutama teman-teman yang berada di jenjang sarjana, pasca sarjana, ataupun, doktoral atau bahkan peneliti. Kalian pengen konten-konten yang lebih spesifik, yang bukan dasar teori lagi, tetapi tinjauan pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu. Nah, Microsoft Word punya fitur yang kita sebut dengan researcher di sini. Nah, ya researcher di situ. Researcher, saya bisa cari riset-riset terkini tentang artificial intelligence atau konten-konten yang teman-teman ingin pelajari. Contohnya saya tertarik nih dengan metaverse ya misalnya seperti itu. Saya akan mencari metaverse di researcher ini, maka teman-teman akan menemukan konten yang relevan dengan metaverse, tapi hanya di situs-situs publikasi yang ternama dan tervalidasi. Artinya bukan abal-abal. Karena kalau teman-teman yang sekarang masuk, sebagai mahasiswa tahu dong ada situs-situs publikasi yang palsu, predator, dan sebagainya gitu ya. Ini situs-situsnya sudah disaring. Jadi ini situs-situs yang contohnya nih, ini dari ACM. ACM tahu ya, Association Computing Machinery. Ini, asosiasi terbesar, terkait dengan apa namanya, dengan komputasi atau komputer. Nah gitu ya, teman-teman bisa lihat deh, metaverse ya, artikel-artikelnya dan di sini ya, sudah mulai dilakukan eee, proses penfilteran. Pada saat saya men-search metaverse, saya akan memperoleh beberapa. Satu, pertama dia akan menjelaskan, eee, topiknya, ya kan. Jadi kalau kamu bingung, metaverse itu apa sih? Kamu cari aja, di sini udah ada. Nah, gitu kan. Nanti udah ada definisinya, oh metaverse tuh ini, gitu, dan sebagainya. Oke. Nah, itu ya. Ya bisa sih lihat di Wikipedia, tetapi yang paling menarik di sini adalah kamu bisa langsung menambahkan citasinya. Ya, misalnya saya tambahkan di sini. Nah ya, kamu bisa tambahkan, nah di sini kamu bisa tambahkan, informasi ya, untuk mengeksplorasi konten-konten tersebut. Ini tambahkan ke komennya. Saya akan balik lagi ke sini ya. Jadi udah ada definisinya. Kamu pengen belajar blockchain, pengen belajar gamification, kamu pengen belajar video game, itu udah ada di sini definisi-definisinya. Dan di sini yang paling menarik lagi sudah di, kalau saya boleh bilang, sudah difilter lagi gitu ya, sudah difilter. Difilter maksudnya gimana? Ya kita lihat ya, saya akan search lagi misalnya saya akan search, blockchain ya seperti itu teknologi, modern untuk cryptocurrency. Nah teman-teman bisa melihat di sini, blockchain ya, oke. Maka di sini udah ada filternya, apakah ini berasal dari website? Tuh ada website edu, website.com, website yang lain, atau dia berasal dari jurnal. Nah ini, jurnal artikel. Nah ini ya teman-teman, autornya siapa, dan sebagainya. Jadi udah kelihatan di sini ya. Saya bisa tambahkan dia, oke. Oke, saya bisa tambahkan di sini. Nah ini jurnalnya apa, bahkan teman-teman bisa lihat deh, Microsoft udah sekalian ngasih kamu abstraknya, ngasih kamu abstraknya. Abstraknya itu ringkasannya, ya ringkasannya, oke oke. Jadi sudah ada ringkasannya di sini, kamu nggak usah khawatir, kamu harus nyari-nyari, dan yang paling menarik lagi, ya, kamu nggak harus buka alt-tab Microsoft Word dengan apa, dengan, browser, enggak, itu udah ada di sini. Kecuali kamu pengen baca lebih lanjut di browser, ya, oke. Bahkan saya bisa tambahkan dalam bentuk, citation. Nah ini ya, oke, saya akan create di situ. Saya ambil contoh aja saya create di situ. Oke ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat tuh, dia langsung buat sitasi di sini, dalam bentuk bibliografi. Nah gitu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan fitur research ya. Gimana teman-teman, udah pernah pakai ini? Atau baru kali ini ya? Baru kali ini lihat? Atau jangan-jangan udah pakai setiap hari, ya. Taruh aja di komentar ya, bagaimana pengalaman Anda pakai fitur ini, oke ya. Nah, gitu. Kemudian setelah itu kita kan umumnya melakukan referensi karya ilmiah. Nah, referensi karya menyusun referensi dalam Microsoft Word itu prosesnya kira-kira seperti ini. Pertama ya, kamu harus ngikuti apa kata aturan.
aturan ini biasanya ditentukan sekolah kamu atau kampus kamu, ya. Kampus-kampus sosial mungkin memiliki aturan untuk menyusun, karya ilmiah dengan format apa misalnya ya, format apa. Iya namanya apa gitu ya, bukan apanya apa ya, apa gitu ya. Atau untuk teman-teman yang berada di teknik atau misalnya di MIPA mungkin pakai formatnya, IEEE. Nah gitu ya. Jadi kamu harus lihat dulu aturannya. Nah gitu ya. Karena ada banyak referensi yang umumnya dipakai. Dan tentu saja kalau kita balik ke Microsoft Word, dia mendukung banyak referensi yang umum gitu ya. Ada APA, ada Chicago, ada Harvard, ada IEEE ya, ada MLA ya biasanya untuk teman-teman yang di bidang bahasa gitu ya, ada yang lain-lain deh. Nah gitu ya. Karena yang paling menarik kamu bisa switch dari satu, style ke style yang lain. Contohnya saya style-nya apa. Nah teman-teman lihat ya, berubah ya yang bagian ini ya. Begitu saya ubah style-nya jadi Chicago, berubah lagi. Begitu saya orang teknik saya pakai IEEE, berubah lagi. Nah, gitu. Ini yang disebut dengan konsep referensi. Jadi ada aturan di karya ilmiah kalau seluruh tulisan yang berisi fakta, itu harus kamu tambahkan referensinya, ya. Tulisan-tulisan apa aja sih yang berisi fakta? Pertama tentu saja tulisan publikasi ilmiah, itu harus ada ya. Terus apalagi, misalnya gambar, ya, gambar. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, kalau saya insert, kemudian saya insert picture, kemudian saya pilih online pictures, ya, di sini, ya. Umumnya kalau zaman dulu, saya katakan zaman dulu ya, kamu tuh yang kamu lakukan, kamu buka browser terus kamu cari gambar. Misalnya kamu cari gambar tentang, UML diagram. Nah, UML diagram. Ini diagram standar basisnya Unified Modeling Language dan di situ teman-teman bisa lihat kan ada diagram-diagram UML. Microsoft Word cukup paham kalau gambar itu adalah sebuah aset digital yang nggak sembarangan bisa kamu tempel, ya. Terutama pada saat kamu nyusun skripsi. Pada saat kamu ngambil gambar dan gambar itu tidak boleh, dicantumkan karena ada masalah copyright, ya, naskah kamu bisa bermasalah. Bahkan even kamu bisa dituntut, ya. Bahkan kamu kalau standar etika akademiknya kamu akan dipertanyakan. Kalau ada nilai 3 kamu mungkin dikasih 2 atau satu. Nah gitu. Di Microsoft Word teman-teman lihat deh, itu udah ada fitur Creative Commons Only. Jadi kalau kamu set Creative Commons Only di sini, ya, kalau kamu set fitur Creative Commons Only di sini, maka yang teman-teman ambil gambarnya itu adalah gambar-gambar yang boleh diambil. Tanpa harus minta izin ke pembuatnya, tapi tetap menambahkan citasi teman-teman, nggak bisa seenaknya. Jadi bukan berarti, "Oh ini gambarnya Creative Commons, saya klik ya, saya ambil," gitu ya. Oke, saya klik ya, kemudian saya ambil gitu kan, nggak boleh. Tetap aja secara etika akademik kalau kamu ambil ini, ya, kamu begitu ambil ini, kamu insert, kamu harus tetap nambahin citasi. Citasi itu yang kayak gimana sih? Itu loh yang satu 2 yang ada di sini nih citasi nih ya. Oke. Tapi kalau kamu uncheck ini, ya, artinya semua gambar internet dikasih. Dan ini hati-hati. Kalau cuma pemakaiannya untuk pribadi, itu fine. Tapi kalau pemakaiannya untuk dipublikasi di perpustakaan, misalnya kamu ini tugas akhir ya, oke, itu baru problematik, ya. Problematik tuh ya, oke. Tugas akhir, terus tugas akhirnya diindeks oleh Google, problematik banget, ya. Jadi yakinkan kalau misalnya nyari karya tulis itu Creative Commons, terus kamu baru ambil, ininya, gambarnya, kemudian kamu insert, ya, gitu. Nanti dia akan downloading, ya, dan umumnya si Microsoft Word itu ngasih, ya, oke, fotonya dari mana. Nah ini ya, fotonya dari mana, di situ kamu bisa tambahkan citasi, oke ya, tambahkan citasi. Tapi intinya itu yang harus kamu lakukan, ya. Jadi proses penulisan naskah itu juga harus mengikuti dan Microsoft Word udah dukung itu. Setidaknya untuk mencegah kamu supaya tidak melakukan aktivitas yang disebut dengan plagiarism atau nyontek. Nah, gitu ya. Oke. Saya baca dulu nih dari teman-teman. Oke.
soalnya Microsoft Word aku masih yang lama, ternyata versi terbaru mempermudah hidup sekali ya." Iya betul gitu ya, hidup kita kan udah sulit gitu ya. Makasih, eee, Sevia, kemudian oke oke, siapa lagi nih? Baru tahu karena masih versi pakai lama. Ayo kalau yang merasa ini perlu update ya, oke, update deh update deh, Office-nya gitu ya, update Office-nya. Kalau kamu ngerasa ini adalah Office 365, kamu bisa pilih File, kemudian kamu pilih Account, terus kamu di sini ada pilihan Update, kemudian Update Now. Nah, nanti akan update ya, nanti akan update. Kalau itu basisnya Office 365 Pro ya, tapi kalau misalnya bukan, kamu akan, eee memang harus update menggunakan instalasi, manual gitu ya, atau ganti laptop baru aja, karena di setiap laptop baru sekarang ada Office yang paling baru di sana, dan kamu nggak harus beli Office lagi. Zaman dulu tuh kalau kamu beli beli laptop baru ya, even laptop yang 5 jutaan, 4 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan itu ada Office-nya gitu ya. Oke, dan saya cukup excited gitu ya, artinya saya nggak harus beli lagi Office yang dulu paling murah 700 ribuan gitu ya, enggak gitu ya, udah ada di sana ya. Mungkin ini alasan ganti laptop kalau misalnya, Office kamu masih lama gitu ya. Jadi ganti laptop untuk update Office ya. Setiap ada Office baru Anda ganti laptop baru. Bukankah sesuatu yang indah? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Ya, jadi kamu harus ngikuti dan paham apa itu referensi, dan yakinkan apa sih yang harus direferensikan, ya. Buku, skripsi, tesis, disertasi kamu harus, referensikan. Karya ilmiah, baik itu konferensi atau jurnal, kamu harus referensikan. Laporan dari perusahaan-perusahaan seperti white paper itu kamu harus referensikan. Koran, majalah kamu harus referensikan, tapi kamu juga harus hindari referensi-referensi yang sifatnya anonim atau crowdsourcing, misalnya, Wikipedia atau wiki-wiki yang lain ya, seperti itu. Oke, kamu harus hindari itu ya. Jadi, oke, berarti Wikipedia nggak boleh dong? Bukan nggak boleh, kalau kamu baca Wikipedia, kamu scroll deh ke bawahnya. Di bawahnya tuh ada referensi, yang kamu ambil itu yang bawahnya. Bukan yang Wikipedianya. Nah, gitu ya. Jadi semua itu referensikan, baik itu gambar ataupun tulisan. Dan yang paling penting, pas kamu melakukan sitasi, sitasi itu proses mengambil, mengutip ya, mengutip. Pada saat kamu mengutip karya ilmiahnya, jangan copy paste, tetapi harus kamu, apa, tapi harus kamu improve, harus kamu parafrase. Parafrase tuh nulis kembali secara elegan misalnya ya, oke. Nulis kembali secara elegan. Biasanya misalnya di sini saya mengambil citasi gitu ya, kemudian saya pengen tahu dong ini, paper-nya tentang apa gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada fitur referensi, ya ini ada fitur referensi, di situ ada fitur manage sources. Oke, manage sources, ya. Teman-teman bisa melihat nih, ada paper yang saya acuk. Nah, itu kan, ini paper yang saya acuk nih. Kalau saya klik edit, nah itu. Ini udah dilengkapi misinya. Zaman dulu teman-teman, sebelum ada fitur researcher, itu saya harus ngisi manual, ya. Tapi sekarang dengan adanya fitur researcher, ini udah diisiin teman-teman, ya. Udah diisiin gitu ya. Udah diisiin gitu ya. Kamu udah nggak kesulitan lagi, ya, dan sebagainya, gitu ya. Dan apa, dan kamu akan makin dipermudah nih di sini, ya, oke. Sehingga begitu kamu mengetik ya, oke, misalnya kamu ngambil citasi, ya, misalnya kamu ambil citasi, misalnya there is a lot of misalnya ways to use ya, nah cryptocurrency. Nah itu ya, cryptocurrency cryptocurrency. Nah itu ya. Nah, oke, prosesnya seperti ini. Ya. Nah, kamu benar-benar nulis sendiri, kamu ringkas. Jadi bukan kamu copy paste dari naskah tadi ya, kamu ringkas gitu ya. Kamu ringkas, oke. Dan beberapa fitur, eee, Microsoft Office itu sudah mendukung text prediction. Wah, ada text prediction ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada text prediction, oke. Nah, di situ ada text prediction on.
English gitu ya, oke. Text prediction itu apa sih? Text prediction tuh untuk memprediksi apa yang kamu tulis ya, misalnya, eee, there are gitu kan, tapi harus harus ini ya, Anda harus nulis beberapa kata-kata dulu. Saya akan ambil contohnya, oke, saya akan buat kata-kata random di situ, oke. Harusnya eee, dia akan melengkapi gitu ya. Kok ini nggak keluar-keluar? Mungkin dia masih mikir gitu ya. Oke, atau saya belum simpan. Saya simpan dulu ya. Oke, saya simpan dulu. Saya simpan ke mana nih? Saya pengen simpan ke nomor option aja. Saya simpan ke disk PC. Oke, ini dia. Oke, oke. Kok nggak keluar-keluar nih? Ya, harusnya ada track prediction di sana. Oke, nanti kita lihat ya. Semoga nanti bisa keluar nih. Jadi dia bisa juga nebak apa yang kamu, tulis gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, eee, jadi umumnya kita akan mensitasi pada karya ilmiah. Saya tadi sudah jelaskan caranya mensitasi itu bagaimana, ya. Jadi begitu kamu ada paper, kamu baca, terus kamu lakukan sitasi, seperti halnya yang ini. Sebenarnya ada model lain yang lebih canggih, misalnya menggunakan software pihak ketiga, seperti misalnya, ayo ada yang tahu nggak? Ada Mendeley, ya, ada software-software yang lain. Tapi kalau kamu ngerasa sudah cukup Word, ya udah nggak apa-apa, cukup Word, ya, oke. Kemudian kamu juga harus citasi pada tabel dan gambar. Misalnya saya punya gambar di sini, ya, oke. Pertama, gambar itu harus kamu kasih label dong, ya, kamu kasih label dan ini sesuatu yang wajib. Jadi setiap gambar di karya tulis harus pakai label ya, oke. Jadi kamu bisa klik di sini kemudian insert caption, ya, terus kamu kasih labelnya apa, saya kasih label gambar, ya gambar satu set gitu ya, oke. Atau ini bahasa Inggris ya, sorry. Ini bahasa Inggris saya ulangi lagi ya. Saya gambar, saya pakai figure ya, ini dia. Oke di situ, ya kemudian kamu kasih tulis misalnya UML diagram. Nah ini. Jadi, setiap gambar, setiap tabel wajib ada citasi. Terus setiap gambar, setiap tabel itu wajib juga diacu, teman-teman. Oke. Nah ya, wajib diacu. Jadi misalnya gini, there is a lot of saya hapus dulu yang bagian ini ya. Oke, saya hapus dulu misalnya. Saya akan beri title dulu di sini. Teman-teman tahu dong cara ngasih title yang bener, pakai heading dong ya, oke. Saya misalnya oke, modeling ya, cryptocurrency misalnya, cryptocurrency. Nah, terus kemudian, eee, kamu tulis ya, "There is a lot way to modeling cryptocurrency." Ya, oke, terus titik, some of oke, some of standards, one of the standard gitu ya, oke, is using UML, is shown on nah gitu ya. Begitu kamu tulis ini, kamu pengen ngacu ke gambar ini ya, maka kamu harus masukin tuh. Caranya gimana? Kamu pilih reference, terus kemudian kamu tambahkan yang namanya ayo ada yang tahu nggak tambahkan apa? Insert caption, kamu tambahkan cross reference. Di sini kamu bisa lihat cross reference, kamu tambahkan figure, nanti keluar tuh UML diagram dan umumnya kalau di penulisan karya tulis yang kamu tambah cuma labelnya aja. Jadi only label ya di situ ya. Oke, only label and numbers. Nah ini ya, kemudian kamu, klik oke. Nah kayak gini ya contohnya ya, oke. Oke,
Kalau teman-teman lihat di sini ya ada yang namanya grammar tentu saja standar ya, dan grammar ini mendukung bahasa Indonesia juga, teman-teman, jadi nggak harus, khawatir ya, tapi harus install dulu ya teman-teman ya. Oke, dan teman-teman bisa melihat di sini selalu diperbaiki ya. Nah itu. Nah ya teman-teman bisa lihat tuh. Oke, dan kalau pengen make sure semuanya bahasanya sama, kamu pilih, ini, kemudian kamu pilih English gitu ya, maka dia semuanya bahasanya sama. Oke. Dan kenapa sih saya perlu buat cross reference? Kalau misalnya, ya kalau misalnya saya tambahkan sebuah gambar lagi, saya pindahkan dulu gambarnya di sini ya, teman-teman, di bawah di atas ini ya, oke. Kalau misalnya saya buat gambar lagi di atas ini, kemudian saya tambahkan insert, misalnya nih, kamu komunikasi dengan dosen pembimbing, terus kata dosen pembimbing kamu, "Eh, jangan gitu, kamu harus nambahin diagram, yang lain sebelum UML, kemudian kamu cari misalnya use case diagram." Oke. Nah ini, ya saya tambahkan use case diagram di sini, saya insert. Kemudian setelah itu, saya tambahkan caption dong ya, saya tambahkan caption di sini, insert caption. Nah, saya tambahkan figure 1, kemudian use case, ya, kemudian saya save. Nah, teman-teman bisa lihat dong, yang figur 1 ini jadi figur 2 karena dia naik ke bawah, dia turun ke bawah, ada di gambar yang lebih baru. Nah, itu kan, kebayang ya, teman-teman? Oke, teman-teman kebayang ya? Nah, itu. Dan kalau saya kalau saya lihat ini kan masih figure 1 ya, masih figure 1 tuh ya. Ya, masih figure 1. Kalau nanti kamu save ya, atau kamu lakukan update, dia akan ngikuti kemana figure ini diupdate. Saya coba ya, update. Nah, itu dia jadi figure 2, kebayang? Banyak banget mahasiswa itu pakai manual, begitu ada tambahan gambar, gambarnya geser semua, ya, gambarnya geser semua, ya kan, gambarnya geser semua. Jadi karena kamu pakai manual, kalau kamu pakai cross reference nggak akan kejadian kayak gitu. Begitu nambah gambar di atas, yang cross reference ini akan terupdate. Nah, gitu ya, teman-teman kebayang ya. Jadi, itulah fungsinya sitasi teman-teman, ya, tentunya sitasi. Dan tentu saja kita bisa menambahkan hal yang lain, misalnya informasi tentang UML itu apa, saya bisa tambahkan di situ reference, saya tambahkan footnote di sini. Walaupun beberapa karya tulis tidak mengizinkan footnote ya, misalnya seperti ini. Nah ini ya, ini footnote. Nah itu kan ada footnote. Jadi bisa juga seperti itu. Dan umumnya yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menyusun yang disebut dengan, bibliografi. Oke, bibliografi di sini. Oke oke. Kita anggap aja ini udah selesai, kemudian saya tambahkan lagi ya, saya tambahkan lagi, ini asal-asalan ya. Nah, saya bisa tambahkan insert citation di sini ya. Saya masuk ke manage sources, saya coba tambahkan ya, eee, apa, sitasi yang lain yang ada di laptop saya gitu yang sudah terpasang, saya tambahkan ini. Oke, saya misalnya tambahkan, ini, ya saya tambahkan copy di sini. Kemudian saya close, kemudian saya pengen tambahkan di sini, saya bisa tambahkan insert, kemudian bagian sini saya tambahkan. Nah itu ya, begitu saya update bibliografi saya, set, sudah ada 2. Nah ya, jadi penting banget kamu, me-manage list of, sources kamu gitu ya dan insert citation gitu ya. Oke, teman-teman lihat nih, jadi ada yang namanya citation yang bisa kamu tambahkan, kemudian bisa kamu update secara berulang-ulang, ya. Jadi itu yang kita sebut dengan menyusun bibliografi. Oke ya, dan tadi udah saya sampaikan demonya, jadi semoga teman-teman sudah membayangkan prosesnya. Pertama mencari di fitur search, kemudian kumpulkan dan tulis di, fitur, referensi, ya, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa put question ya di kolom chat, ya, ayo.
jangan diem aja ya. Walaupun saya menyampaikan secara sekilas, semoga teman-teman bisa menjadi pemicu untuk teman-teman belajar ya. Oke, menyunting karya ilmiah. Menyunting karya ilmiah itu umumnya kita harus melihat format karya tulis yang disarankan oleh, tempat teman-teman akan mensubmit karya tulis tersebut. Entah itu conference, entah itu tugas, entah itu laporan praktikum, entah itu apapun itu, ya. Oke, harus ngikuti aturan sana, gitu ya. Umumnya aktivitas pemformatan itu macam-macam, margin, heading, daftar isi, nomor halaman, dan sebagainya. Saya nggak bahas ini, tapi kalau misalnya teman-teman berminat ada courses yang full yang full package gitu ya, yang teman-teman belajar ini dari ujung ke ujung, tapi saya nggak akan bahas ini karena ini common banget, tapi saya mau kasih tips aja yang bisa dilakukan, ya. Pertama tips yang harus kamu ketahui adalah, ya, yang pertama tips yang harus kamu ketahui adalah, pahami kalau misalnya heading ini penting pakai banget. Heading ini penting pakai banget. Dalam sebuah karya tulis, umumnya heading itu cuma ada satu 2 3 maksimum 4. Maksimum 4. Oke, maksimum 4. Heading itu ada satu 2 maksimum 4. Oke. Dan kamu harus make sure kalau yang judul ini adalah sebuah heading, ya. Jangan sampai judul ini adalah sesuatu yang normal, ya, tapi kamu ubah font-nya menjadi heading. Itu nggak kayak gitu caranya. Dan yang umum kamu lakukan di situ adalah kamu harus make sure ini sebuah heading. Ini title ya, kemudian saya tambahkan heading dong. Saya boleh tambahkan heading ya, saya tambahkan di sini heading-nya, heading 1 introduction. Ya, itu ya. Kemudian saya tambahkan lagi ya, heading satu ini development misalnya, oke. Kemudian di dalam development saya buat lagi di bawahnya heading 2 ya, development ya, eee, apa namanya, cryptocurrency. Nah, misalnya seperti itu ya. Saya buat konten asal-asalan ya di sini ya. Nah, itu oke. Kemudian saya buat lagi heading 2 di situ. Teman-teman bisa lihat tiba-tiba begitu saya nyusun heading 2, si Microsoft Office ngasih saran, "Oke, aku kasih heading 3 ya, barangkali kamu pengen detailkan lagi." Saya tambahkan heading 2 di sini misalnya, development NFT gitu ya, non-fungible token, jadi token token aset digital ya. Begitu saya pakai normal, jangan kalau ini adalah sebuah heading, kamu kasih heading. Set gitu ya, heading dan berubah jadi heading ya. Saya tambahkan lagi di sini ya kata kata ininya. Nah, itu ya. Oke. Kemudian saya buat heading 3. Oke, NFT and digital asset. Nah itu, teman-teman lihat deh, begitu kita nulis heading 3, Microsoft Word otomatis buatkan heading 4. Karena dia takut kamu pengen ngembangin lagi gitu ya. Dan umumnya kita pakai semua sampai heading 3. Heading 4 boleh ada, tapi jarang sekali digunakan. Heading 5 kayaknya jarang banget ya orang yang pakai heading 5. Heading 5 tuh artinya sub-nya sampai ke 5 gitu ya. Nah ini ya teman-teman lihat ya. Oke. Ini yang kita sebut dengan heading. Lalu kenapa sih heading itu penting? Ya, saya akan lihat yang biasa saya gunakan adalah saya di sini ada view, kemudian saya bisa tampilkan navigation pane. Nah, ini panel navigasi. Dari situ saya bisa tahu ya, di development ada 2, development cryptocurrency, development NFT. Kalau saya tambahkan lagi di sini, ya, NFT and digital contract. Misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian saya tambahkan heading 3, maka teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat kan navigasinya? Oke, ya, gitu tuh. Oke, ya, oke, bisa dilihat di situ. Nah, ini kan menarik kan ya? Jadi saya punya, di sebelah kiri ini enak nih, sebelah kiri ini enak, susunannya tuh udah rapi gitu ya, oke. Bukan cuma itu tujuannya teman-teman. Kalau tiba-tiba kata pembimbing kamu bilang, "Salah tuh Mas, seharusnya digital kontrak dulu, baru digital aset, di mana-mana kontrak dulu baru aset." Oh iya ya Pak, orang yang lugu, yang dia lakukan gini teman-teman, dia pilih Ctrl C, lalu Ctrl V di sini.
Kalau kita enggak. Kamu tinggal pilih ini, kamu naikin ke atas. Langsung berubah. Ke bawah semuanya yang bawah itu. Pengen itu ada gambar, pengen itu ada apa, ke bawah. Nah ya, dan ini cuma salah satu tips aja. Nanti kalau teman-teman ikut, tutorial lagi gitu ya, teman-teman ini akan menemukan tips-tips yang menarik lagi. Ini contohnya, ini kebawa semua nih, ya kan? Oke. Oh, development NFT dulu bukan cryptocurrency, langsung aja pindah ke sini. Nah, langsung dipindah semua tuh, ya. Tanpa harus kamu salah copy paste ada yang ketinggalan. Nah, itu kan berabe tuh ya. Oke. Jadi ada gunanya heading, Mas, Mbak, ya. Oke, dari Joko Widodo ya. Ini beneran Pak Presiden, oke. Tolong ulangi cara menginsert gambar agar tertutur atau teratur menggunakan fitur di tab reference. Oke, nanti kita akan coba lagi ya, tapi kalau misalnya nanti nggak kesampaian, karena waktunya terbatas, nanti, Pak Joko bisa cek di rekamannya ya, di website maribelajar.org. Oke ya, itu dulu tuh. Terus apa sih manfaatnya ini? Manfaatnya banyak teman-teman, salah satu yang menarik adalah kamu bisa kasih numbering yang ngikutin aturan heading. Jadi kamu bisa ngikutin numbering yang ngikuti aturan heading. Contohnya di sini. Ini ada numbering, kamu bisa pilih ya yang ini. Nah, ini ya. Ceklek. Langsung tuh ya. Kamu langsung dapat 1221, 211, 212, 22. Udah enak. Udah rapih. Saya nggak lucu kalau misalnya orang gitu ya, pakai heading terus dia nambahin sendiri manual 2.1. Nah, itu. Oke. Kalau yang kayak gitu pasti belum ikut pelatihan di Mari Belajar. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, ini ada bibliografi dan sebagainya ya. Jadi kamu bisa pakai untuk penomoran ini. Bukan itu aja teman-teman ya, kalau misalnya nanti teman-teman lihat proses heading ini sangat penting juga ya. Proses heading ini sangat penting sampai pada saat kamu pengen ekspor dia ke PDF ya. Oke, saya ekspor PDF di sini. Orang sering lupa tuh ya, orang sering lupa di sini bahwa proses ya, proses, ngekspor PDF itu bukan cuma asal ekspor. Di sini kamu bisa pakai heading menjadi bookmark ya, heading menjadi bookmark. Saya coba convert ya jadi PDF nih. Oke, option ya, sebagai creating bookmark, saya oke, saya publish di sini. Itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, di, bookmark-nya. Nah itu. Nah itu tuh, udah rapi banget. Jadi dosen pembimbing kamu kalau browsing-browsing itu atau reviewer kalau browsing-browsing nggak lihat ininya, dia langsung navigasi ke sini, ceklek 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 ceklek, enak kan? Nggak nyiksa kan? Nah ya, oke, dan itu udah ada di Microsoft Word. Ya, kenapa kalian, eee pakai yang lain gitu ya, apalagi yang nggak diinstal gitu ya, yang pakai online-online gitu ya, mending pakai Microsoft Word gitu ya. Itu udah lengkap terutama untuk masalah citasi dan referensi. Oke ya? Oke ya, ini ada video kamu bisa lihat di maribelajar.org gitu ya, atau kamu bisa, bisa ini ya, bisa share, bisa nonton di video YouTube-nya Mari Belajar ya, nanti mungkin bisa ditulis oleh Melinda di mana sih, video YouTube channel-nya Mari Belajar, kalau belum subscribe, subscribe, di situ ada ratusan ratusan video tentang Microsoft Word, tentang event-event yang terdahulu dan sebagainya. Oke. Nah ya, oke. Jadi kamu bisa belajar di situ ya. Oke, saya nggak puter videonya ya, ya bisalah kalian buat daftar isi otomatis. Kalau pengen lihat, mending ke YouTube-nya aja, ke apa, ini ada macam-macam, ada nomor buat nomor halaman dan sebagainya, ini udah ada semua ya. Kita nggak bahas itu ya, ya kita langsung ke tahapan selanjutnya. Setelah kamu udah nyunting, ya, setelah kamu udah nyunting karya ilmiah, udah nambah-nambahin macam-macam dan sebagainya, ya, maka saatnya kamu mereview. Ya, saatnya kamu mereview. Oke, mereview karya ilmiah. Oke, saya di sini punya satu tulisan yang sudah jadi gitu ya, mereview karya ilmiah. Saya punya tulisan yang sudah jadi di sini. Oke.
Ini tulisan sebuah paper gitu ya, paper karya ilmiah menggunakan standar IEEE di sini teman-teman bisa lihat. Ada apa namanya, ada citasinya gitu ya. Oke. Sekarang kamu akan review karya ilmiah dong. Kalau proses mereview itu teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan? Pertama harus make sure dulu kalau, grammar-nya bener, ya. Tentu yang pertama kali kamu lakukan adalah kamu cek grammar-nya, ya. Kamu harus make sure dulu pertama bahasanya itu semua sama. Contohnya di sini saya pilih dulu, kontrol A setelah kamu tulis, terus kamu pilih di sini bahasanya English United States. Nah, di situ ya, oke. Kamu uncheck juga supaya dicek grammar-nya, kemudian kamu klik oke. Nah, itu ya. Setelah udah, kamu tulis spelling and grammar. Nanti dia akan menunjukkan beberapa bagian yang harus kamu perbaiki. Contohnya di sini ada yang merah artinya salah ketik, atau yang biru artinya mungkin salah pronunciation, salah singular plural, ya gitu. Dan mekanisme spelling and grammar ini mendukung juga bahasa Indonesia, tapi nanti begitu kamu ketik pilih bahasa Indonesia nanti akan minta download dulu ya grammar bahasa Indonesia, oke. Atau error-nya di sini ada yang warna biru. Nah ya gitu. Ini salah nih harusnya bukan activity tapi activity, nggak pakai es gitu ya. Kamu tinggal pilih sini, nah itu jadi benar ya dan sebagainya. Nah ini yang menarik teman-teman ya. Microsoft punya fitur baru yang namanya editor. Nah ini dia. Editor ini untuk apa sih? Untuk memahami ya, eee, tulisan kamu dipahami nggak kalau dibaca? Makin naik ke atas artinya tulisan kamu makin keren. Nah ya, oke. Artinya, eee, tulisan kamu makin keren. 82 ini not so good sih, harusnya 90, 95 gitu ya. Jadi masih banyak, error-error di situ teman-teman lihat gitu ya, dan kamu tinggal arahkan kursornya nanti tinggal diperbaiki. Nanti dia akan naik tuh, ya kan tadi 82 jadi naik 83 dan seterusnya, ya, oke. Kamu bisa lihat ada beberapa yang harus diperbaiki, nah itu kamu perbaiki nanti dia akan terus naik, ya, oke. Kamu bisa lihat di situ ada beberapa yang harus diperbaiki, dia akan ikut naik. Nah, bukan hanya itu aja teman-teman, ya. Kalau kamu bingung, ya, di situ ada ya, ada dinosaurus, bukan dinosaurus ya, Thesaurus. Dinosaurus itu ya. Oke, dinosaurus, dinosaurus lagi. Thesaurus, thesaurus itu adalah, kata-kata yang mirip yang bisa kamu pakai. Contohnya di situ advantage, itu kata-kata yang miripnya adalah kompensasi, reward, benefit. Nah ini kamu bisa ganti deh kata-katanya yang pengen kamu ubah. Ini keren banget pada saat kamu nulis citasi dan kamu nggak pengen seperti plagiarism. Kamu bisa pakai thesaurus untuk ngubah kata-kata tersebut. Yang tadinya advantage jadi compensation, yang tadinya, researcher jadi yang lain, yang tadinya point of view jadi yang lain gitu ya. Jadi kamu bisa melakukan itu. Ya bisa kamu lakukan pakainya, eee, thesaurus itu ya. Jadi bisa kamu lakukan itu. Oke? Nah itu ya. Oke, jadi kamu bisa bisa ngelihat, ya bisa ngelihat apa yang bisa kamu lakukan. Dan di sini kamu bisa ngelihat kalau, kekurangannya apa aja tuh ya. Kamu bisa ngelihat di situ kekurangannya apa aja. Ini kursor saya kok jadi hilang nih, mungkin dia lelah. Oke oke, kamu bisa ngelihat apa aja yang kurang di situ. Ya, misalnya di sini kamu eee, pilih di bagian editor, kamu lihat di formal writing ada pilihan beberapa. Formal, ini untuk naskah, akademik. Profesional, ini untuk, surat menurat. Atau kasual, ini biasanya dipakai untuk nulis, cerpen, novel, dan sebagainya. Saya pilih formal di sana. Ya, kemudian saya bisa pilihkan, eee, pengen tahu bagian mana yang kurang bagus, kamu bisa arahkan kursor terus pilih yang merah itu, nanti ada tulisan di situ, "Ini kurang bagus nih kata-katanya." Kamu bisa ganti yang lain, "Ini kurang bagus kata-katanya." Kamu bisa ganti, "Ini kurang bagus juga." Nah gitu ya, teman-teman lihat kan? Bisa bisa, diubah kata-kata yang ngerasa kamu kurang pas gitu ya. Dan di sini ada correction-nya ada berapa, refinement-nya ada berapa, ya.
Jadi ada banyak di situ, ya. Oke, oke. Nah, dan yang menarik lagi, di Microsoft Word ada similarity, teman-teman. Ada similarity report. Kalau kamu nyontek, kamu ketahuan di sini, ya. Saya bisa klik similarity, ya. Oke, dia akan checking, saya nyontek nggak gitu ya. Nah, itu ya, dia akan checking tuh, dia akan ngecek kamu nyontek nggak, ya. Ya, kamu nyontek nggak gitu ya. Lagi, oke, result-nya. Nah, 2% of text your similarity. Nggak nyontek saya. Kalau sampai keluar 30%, berarti kamu nyontek. Karena batas karya ilmiah itu sekitar 30% itu udah dianggap nyontek. 30% ke atas itu dianggap nyontek. Kalau 10, 5, 7, 8 itu nggak nyontek kamu. Aman kamu, ya. Kamu bener-bener karya tulis ini kamu ketik sendiri dengan, darah dan air mata, enggak ya kalau itu berlebihan ya. Oke. Nah itu ya, teman-teman. Oke, jadi udah ada ini ya, bahkan kamu bisa lihat dokumen status kamu, dokumen state, nah ini, untuk insight gitu ya. Oke, ini lagi mikir nih. Nah, itu ya, berapa word, berapa karakter, berapa paragraf, dan sebagainya. Oke, bahkan, bisa kamu bisa tahu, tulisan ini layak dibaca oleh orang apa, gitu ya. Jadi yang namanya flash reading easy, gitu ya. Oke. Nah, itu paling, eee, nilainya itu kalau makin rendah, itu makin mudah untuk dibaca. Nah, itu ya, teman-teman bisa lihat. Jadi macam-macam di sini, kamu bisa ngecek grammar-nya, kamu bisa ngecek bukan hanya ngecek ya, kamu bisa perbaiki ya, technical difficulty kamu bisa ubah, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ini rekomendasi ya, bukan berarti mereka benar juga ya. Kamu harus benar-benar baca gitu ya. Jangan sampai ada missing information. Nah itu ya, itu yang namanya, eee, review ya. Jadi kamu bisa review untuk diri sendiri. Nah setelah itu yang kamu lakukan apa sih biasanya? Ya, saya selalu menyarankan pada saat kamu pengen dokumen ini direview, kamu harus letakkan dokumen tersebut di online storage, seperti OneDrive atau OneDrive for Business. Ya, bagi sekolah yang sudah terdaftar di Microsoft 365, punya alamat email Office 365, itu dapat OneDrive for Business 1 TB dan itu free. Selama sekolah itu, ini ya, selama sekolah itu, memiliki domain sekolah, sch.id, ac.id, dan sebagainya. Kalau sekolah kamu belum terdaftar, mungkin kamu bisa bilang ke sekolah kamu, "Oh, daftarin dong Office 365 kan gratis dan kita kan bisa nikmati yang namanya OneDrive for Business 1 TB." Tapi kalau kamu nggak punya, sekolah kamu nggak ada, kamu bisa pakai OneDrive biasa. OneDrive biasa ini dapat sekitar 5 giga kali ya, oke, untuk nyimpen dokumen. Ya kalau nyimpen foto mungkin kurang ya, nyimpen foto taruh aja di Instagram deh, ya. Mungkin kamu bisa taruh di OneDrive untuk dokumen-dokumen kamu. Nah, setelah kamu itu, kamu lakukan sharing dokumen. Nah, di Microsoft Word ini sharing dokumen simpel banget teman-teman, kamu bisa klik share di sini. Kemudian kamu klik share gitu ya, dan sebelum di-share kamu harus upload dulu. Nah ini ya, kamu harus upload dulu. Contohnya saya akan upload di salah satu, lokasi saya gitu ya, saya upload dokumen dulu di sini. Oke, saya langsung upload di OneDrive saya misalnya, terus nanti saya punya link. Link-nya ini bisa macam-macam ya, ya bisa anyone gitu ya, siapapun bisa ngelihat, bisa ngedit ya, bisa di satu organisasi di sekolah kamu, bisa email tertentu ya, orang yang sudah punya akses di lokasi kamu gitu ya, atau orang-orang tertentu. Nah, umumnya saya kalau misalnya, reviewer-nya itu berada di luar organisasi, saya pilih anyone. Tapi kalau itu berada di dalam organisasi, di dalam sekolah saya pakai people di sini, ya. Setelah saya milih, di sini ada yang namanya, bisa diedit, bisa direview, atau bisa di-view. Review itu artinya dia suggest perubahan. Ini diubah ini ubah ini, dan kamu nanti akan baca reviewnya. Kalau view cuma lihat doang. Kalau review itu ngomentari, bisa ngomentari, ya, oke. Kalau ngedit, bisa ngedit semuanya, oke. Misalnya saya pengen dia cuma bisa review, ya, oke. "Bapak jangan coret-coret naskah saya ya, saya cuma bisa direview." Nah itu boleh, oke.
Kemudian bisa dikasih password juga, kemudian kamu, apply. Nanti kamu akan dapat, copy nih, kamu akan punya link. Nah ini ya, selesai nih punya link. Nah nanti, proses reviewnya itu bisa dilakukan oleh, eee, reviewer gitu ya dengan memilih misalnya seperti ini, kemudian akan diberi, review. Review itu bisa berupa, nah ini ya, ada reviewing ya, oke. Kemudian kita bisa, eee, berikan komentar gitu ya, komentar di sini. Nah itu, saya bisa track change juga ya, ya supaya bisa kita lihat gitu ya, perubahan-perubahannya yang dilakukan. Jadi teman-teman bisa paham ya track change ya. Ya kalau belum paham nanti ada caranya ya di pelatihan yang lebih detail dari sini. Yang jelas nanti proses reviewnya saya tambahkan komentar di sini. Oke, saya tambahkan komentar, saya new comment, dan kalau ternyata, eee, kamu menggunakan Office 365, kamu bisa mention nama orang yang harus kamu memperbaiki. Misalnya saya panggil Melinda. Nah itu ya, saya bisa, tambahkan, "Melinda tolong ganti ini." Nah oke. Bahkan saya bisa assign tugas ke Melinda. Begitu saya assign tugas dan saya klik send, Melinda akan menerima berupa task to do list yang harus dia kerjakan, ya. Jadi, kolaborasinya bisa dilakukan sampai level situ ya, bukan cuma komentar terus nggak ada yang memperbaiki, ya. Terus nanti Melinda tinggal ubah di sini, ada trace change-nya, nanti akan kelihatan perubahannya. Nah, gitu ya, teman-teman bisa bisa pahami ya, oke, proses-proses perubahan yang ada. Jadi itu yang kita sebut dengan proses mereview. Nah, ya, jadi ini ada nih fitur-fiturnya. Ada fitur tugas juga tadi saya sampaikan, ada fitur mengirim komentar bahkan menambahkan tautan di komentar tersebut. Jadi kalau saya balik lagi ke sini dan saya pilih, komentarnya gitu ya, show comment, tadi saya udah tambahin belum komentarnya? Oh belum ya? Nah ya di sini, saya bisa mention gitu ya, oke, misalnya seperti ini, oke, mhm, saya share notify gitu ya, saya bisa tambahkan informasi yang lain gitu ya. Saya bisa tambahkan link to comment. Nah itu ya, oke. Jadi saya bisa share, supaya orang tersebut bisa komentari saya, langsung balas komentar saya. Kalau itu udah selesai, kamu bisa resolve, artinya sudah diselesaikan. Ini nanti ada simbolnya, sudah resolve. Jadi kita bisa nge-tracking mana yang sudah direvisi dan mana yang belum. Ada fitur resource gitu ya. Nah itu ya. Atau delete juga boleh ya. Jadi kalau bales, nggak paham ya tulis di sini. Jadi proses kolaborasi sudah jelas banget di sini. Ya teman-teman bisa lihat. Oke ya. Tadi saya udah demonstrasikan sharing dokumen dan semoga teman-teman paham. Saya juga udah, demonstrasikan editor support ya. Oke, review, komen, dan change juga sudah disampaikan tadi. Nah, kalau teman-teman, pengguna Microsoft 365 Pro Plus ataupun Office yang baru 2021, teman-teman nanti akan berhak ya di bulan Juli itu, Juli ya, Juli, sekarang apa, Mei? Bulan Juli itu akan ada yang namanya Microsoft Copilot. Ya, Microsoft Copilot ini apa? Microsoft Copilot ini ya adalah teman ngetik kamu kalau di Microsoft Word. Jadi kamu bisa bayangkan ChatGPT versi Microsoft yang akan bantu kamu ngetik, yang akan bantu kamu buat naskah. Nah, udah nih ya, makin enak ya. Jadi kamu bisa, menggunakan Microsoft Copilot ini. Oke ya, kita lihat ya videonya ya kalau ini ya. Oke, karena ini belum rilis. Tapi nanti kalau udah rilis kamu bisa ikut pelatihan di Mari Belajar supaya bisa pakai Microsoft Copilot ini untuk bantu naskah kamu secara legal, nggak perlu ke jasa-jasa penulisan skripsi, ya, seperti itu. Yuk kita lihat yuk videonya. Ya, mohon maaf Pak Ridi, apa suaranya sepertinya belum, dinyalakan ya untuk audionya? Di-share ya, saya coba lagi ya. Oke.
Saya coba lagi. Oke, ini dia. Oke, saya coba lagi ya. Oke. Nah, teman-teman bisa bayangkan di sini ya, saya mute aja. Salah satu fitur Copilot yang nanti bisa digunakan, itu adalah fitur Copilot, eee, kamu bisa buat sesuatu. Misalnya contohnya, buatkan saya proposal, berdasarkan catatan ini, berdasarkan dokumen ini, maka dia akan buatkan proposal. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kamu hasil wawancara, hasil apa, kamu gabungkan tuh, nanti dia akan bantu buatkan. Nah, iya kan? Gitu. Kamu bisa minta bantuan untuk buat presentasi, buat revisi, nambahin image yang kurang, dan sebagainya. Oke. Bahkan bisa buat abstrak. Bayangin teman-teman, bisa buat abstrak, terus kamu ngapain? Ya, tapi hati-hati ya, nanti ini, eee Microsoft juga udah nyediakan software supaya, ini, apa namanya, supaya kamu, tahu Copilot ya, in Microsoft 365. supaya kamu tahu, ini adalah dibuat oleh Copilot atau original. Nah, gitu. Jadi ini cocok untuk tugas-tugas yang nggak berat-berat lah, atau yang nggak perlu, proses validasi keaslian gitu. Ya, kamu bisa pakai ini gitu ya. Jadi nanti kamu bisa, buat dokumen. Tapi harus ada dokumen mentahnya ya, nggak ada mentahnya terus, "Tolong buatkan ini," ya itu mah ya, oke. Itu jasa skripsi gitu ya. Jadi kamu udah ngumpulin data dan sebagainya, kamu bingung kan nganalisis datanya, kamu bisa pakai Copilot, ya. Oke ya itu ya, saya nggak bisa tunjukkan lebih jauh Copilot, kalau kamu pengen, serius dengan Copilot ya, kamu bisa ikut mini bootcamp dan sertifikasi dan mungkin dari saya ini dulu ya, oke, dari saya ini dulu, kalau kamu pengen belajar lebih lanjut silahkan, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan supaya kita masuk ke sesi diskusinya. Saya kembalikan ke moderator ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ridi atas penjelasannya. Nah, bagaimana rekan-rekan sangat menarik ya ternyata Microsoft Word makin ke sini gitu, makin mengikuti perkembangan zaman sehingga mempermudah kita untuk menulis. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini tengah menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, atau laporan-laporan lainnya, sangat diberi kemudahan oleh Microsoft yaitu menggunakan fitur-fitur terbarunya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Jika ingin berinteraksi langsung dengan Pak Ridi, teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya, nanti akan saya bantu aktifkan audio teman-teman. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Selanjutnya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana mau, melanjutkan gitu ya bimbingannya terkait, Microsoft Word ini. Pak Ridi, boleh saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya untuk mini bootcamp-nya sebelum, ada yang bertanya? Yes yes, silakan silakan. Ini saya perlu un-share screen atau bagaimana? Boleh, saya share screen dari layar saya Bapak ya. Saya Oke oke, izin silakan silakan. untuk take over screen-nya. Sebentar. Sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan seperti di kolom percakapan tadi saya lihat bagaimana nih mau melanjutkan ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridi ya, sangat menarik nih Microsoft Word ini. Kemudian banyak, fitur-fitur yang mendukung untuk, kinerja, teman-teman, yaitu terus, kemudian teman-teman sangat tertarik ingin melanjutkan. Tadi nih sepertinya Pak Ridi sudah, menjelaskan begitu banyak, namun ternyata di Microsoft Word ini masih banyak fitur-fitur
yang perlu digali kembali atau ingin lebih jelasnya lagi, teman-teman dapat mengikuti rangkaian kegiatan kami dari Mari Belajar memiliki kegiatan yaitu mini bootcamp dan sertifikasi. Adapun mini bootcamp-nya mengenai Microsoft Office Specialist untuk Word Associate nanti akan mempelajari tentang pengelolaan dokumen, kemudian ada bagaimana cara menyisipkan format teks, paragraf, dan beberapa bagian-bagian di dalam Microsoft Word, kemudian mengelola tabel dan lain sebagainya. Dan ini nanti ketika teman-teman mengikuti kegiatan bootcamp ini akan dijelaskan lebih dalam lagi, yang seperti sudah tadi Pak Ridi sebutkan ya, masih banyak di Microsoft Word ini yang perlu kita pelajari. Dan nanti ada juga fasilitas yang didapatkan apa saja, yaitu nanti teman-teman dapat mengikuti pembelajaran kelas sinkron yang dipandu oleh mentor yang telah profesional tentunya, mentor-mentor dari Mari Belajar yang telah profesional dengan durasi 6 jam pembelajaran. 6 jam pembelajaran ini dilaksanakan selama 2 hari, jadi teman-teman setiap harinya belajar selama kurang lebih 3 jam pembelajaran, yaitu di tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni untuk pembelajaran di mini bootcamp-nya. Kemudian nanti fasilitasnya teman-teman mendapatkan modul pembelajaran. Lalu ada voucher sertifikasi apabila teman-teman mengikuti kegiatan mini bootcamp dan sertifikasi, dan tentunya nanti ketika sertifikasi ada proktor yang dilakukan oleh profesional, tentunya oleh orang Indonesia. Nah, lalu bagaimana caranya teman-teman dapat, membuka halaman go.maribelajar.org atau, /bootcamp nanti akan dialihkan ke halaman Events Mari Belajar, teman-teman dapat, mendaftar di situ. Kemudian bagaimana dengan harganya? Nah, ini penawaran spesial dari kami. Ini baru, kami rilis di sini, teman-teman. Mungkin teman-teman beruntung gitu ya mengikuti kegiatan pada malam hari ini kami baru rilis, malam hari ini, yaitu untuk investasinya, kami memiliki 4 paket kegiatan. Yang pertama ada, mini bootcamp atau teman-teman dapat mengikuti pembelajarannya saja, yaitu dengan fasilitas 6 jam pembelajaran, materi pembelajaran, serta e-sertifikat dari Mari Belajar. Kemudian jika teman-teman tidak, mengikuti mini bootcamp tapi, hanya ingin langsung nih sertifikasinya saja karena sudah ternyata memiliki bekal yang sangat cukup untuk ikut sertifikasi saja, nah teman-teman dapat mengambil paket sertifikasinya saja dengan total nilai senilai 1.500.000, yaitu nanti ada 1 hari sertifikasi internasional. Nah, teman-teman, bisa mendapatkan sertifikat internasional, namun dengan ketentuan apabila skor yang teman-teman raih sebanyak minimum 700 dari 1.000. Nah, apabila teman-teman lulus, teman-teman sangat, berhak untuk mendapatkan sertifikat internasional yang dikeluarkan secara resmi, langsung oleh Microsoft. Kemudian bagaimana Kak jika ingin, mengikuti kegiatan dua-duanya setelah mengikuti pembelajaran mini bootcamp, kemudian teman-teman juga ingin langsung mengikuti sertifikasinya? Tentunya bisa banget teman-teman dapat mengikuti bundling Ready for Certification. Nah, ini yang, menariknya teman-teman, saat ini kami tengah membuka promo untuk mini bootcamp dan sertifikasinya jika harga regulernya sebesar Rp2.000.000. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar pada tanggal 25 mulai besok hingga tanggal 29 Mei, nah teman-teman dapat potongan jadi cukup membayar 1.500.000 saja untuk dapat mengikuti kegiatan mini bootcamp dan sertifikasi. Jadi jika di harga biasa nih 1.500.000 hanya untuk sertifikasi saja. Nah, jika teman-teman mendaftar di tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei mendapatkan potongan 25%, jadi membayar sebesar 1.500.000 saja. Nah, kemudian teman-teman bagaimana cara mendaftarnya? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman dapat, membuka atau teman-teman dapat, screenshot layar dulu nih biar disimpan dulu, kemudian nanti setelah agenda kegiatan ini teman-teman bisa langsung untuk, mendaftar atau besok, tanggal 25 tepatnya kami buka pendaftaran dengan potongan harga 25%. Teman-teman dapat membuka di go.maribelajar.org/bootcamp.
Baik, seperti itu teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tadi saya lihat di kolom percakapan ya, ada pertanyaan, dari Kak Fadlur Rahman untuk bimbingan full-nya bagaimana? Nah, kami saat ini kami sedang membuka mini bootcamp yang kegiatannya akan diselenggarakan di bulan Juni, tidak, lama lagi ya teman-teman, karena saat ini telah memasuki akhir Mei, yaitu di tanggal 6 sampai tanggal 7 untuk mini bootcamp dan sertifikasinya akan diadakan pada tanggal 8 Juni 2023. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik terkait dengan bootcamp ataupun materi yang telah tadi disampaikan oleh Pak Ridi. Ya, sepertinya belum ada. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin saya kirimkan terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk formulir kehadiran pada kegiatan malam hari ini. Ya, sepertinya masih belum ada. Mungkin Pak Ridi, karena saat ini teman-teman mungkin sedang, melihat-lihat untuk, terkait kegiatan Mari Belajar. Oh ya, sedikit informasi juga teman-teman, kami, setelah acara kegiatan ini selain ada bootcamp masih ada beberapa, eee, webinar-webinar menarik lainnya untuk beberapa bulan ke depan teman-teman dapat mengaksesnya di events.maribelajar.org. Jadi teman-teman dapat, tinggal mendaftar saja melalui tautan yang saya kirimkan di kolom percakapan. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Sepertinya saat ini masih belum ada yang bertanya. Sebelum saya tutup, saya izin dulu teman-teman dan Pak Ridi mungkin dapat mengaktifkan kameranya. Kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, untuk teman-teman lainnya bisa mengaktifkan kameranya sembari mengaktifkan virtual background atau apabila teman-teman tidak dapat mengaktifkan virtual background-nya, mungkin ada kendala, tidak apa-apa. Kita, sesi foto bersama terlebih dahulu dengan Pak Ridi selaku pembicara dan teman-teman yang telah mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Oke, teman-teman, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, jika tidak langsung di sini, dapat menghubungi langsung ke Mari Belajar di nomor WhatsApp yang telah mengirimkan tautan webinar ini, ataupun dapat menghubungi di email kami di care@maribelajar.org. Ya, kami tunggu beberapa saat. Sembari menunggu, teman-teman lainnya mungkin ada lagi yang ingin menyalakan kameranya. Baru 5 orang nampaknya di sini. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin ada beberapa yang masih terkendala ya. Baik, Pak Ridi dan teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya ya, dapat melihat layar. Oh, masih ada lagi yang menyalakan kamera? Ya, teman-teman dapat melihat layar, kita ambil foto bersama. Satu, dua, silakan. Ya, satu kali lagi. Saya ingin mengaktifkan fitur together mode-nya terlebih dahulu, teman-teman. Agar nampak kita berdekatan ya, walaupun kita sedang mengadakan kegiatan webinar, secara online, berjauhan tapi bisa nampak berdekatan. Saya akan mengaktifkan fitur together mode-nya dan saya akan memilih suasana karena ini, baru sedikit yang menyalakan kamera, mungkin di conference room saja. Ya, oh sepertinya tidak keambil semua ya, mungkin biar lebih jelas kita ambil di classroom, seperti suasana di kelas, ya. Nah, teman-teman dapat melihat layar. Satu, dua, silakan. Satu kali lagi. Satu, dua, silakan.
Ya, baik teman-teman, terima kasih kepada Pak Ridi selaku pembicara pada malam hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan dengan semangat pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat, bermanfaat bagi teman-teman maupun bagi di lingkungannya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa untuk mengisi, formulir kehadiran dan apabila ada yang ingin ditanyakan kami dengan sangat terbuka, menerima pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan untuk menghubungi kami langsung Mari Belajar. Saya Melinda Rahma, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pendidikan.